akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri terhormat, perkenalkan saya Grecia Joy Septiani selaku pembicara pertama dari tim Pro. Seperti yang kita ketahui saat ini, banyak sekali orang-orang yang beranggapan bahwa media sosial telah merusak pilar-pilar demokrasi, di mana media sosial telah menyebabkan meningkatnya polarisasi, penyebaran informasi, hingga mampu memanipulasi opini publik. Sedangkan demokrasi adalah kondisi di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik, menyampaikan pendapat, dan berhak memperoleh informasi. Namun kenyataan yang kita lihat saat ini justru berbanding terbalik, karena media sosial lebih banyak memberikan dampak negatif dibandingkan manfaat terhadap demokrasi. Meskipun kita semua tahu bahwa semua orang berhak menyampaikan aspirasi, yang artinya kita bebas berpendapat dan berdiskusi. Namun, jika dilihat kembali, media sosial ini telah berubah menjadi alat yang merusak pola pikir dan cara pandang kita terhadap kualitas demokrasi, sehingga terjadinya perpecahan. Dewan Juri yang terhormat, dari sini kita dapat melihat bahwa media sosial tidak selalu baik, karena media sosial memungkinkan banyaknya terjadi, seperti penyebaran informasi. Mengapa ini sangat berkaitan? Karena informasi dalam mudah menyebar tanpa perlu disaring terlebih dahulu. Akibatnya muncullah sebuah berita palsu ataupun berita hoax yang biasanya lebih mudah dipercaya oleh publik, sehingga terjadinya fitnah dan propaganda yang menyebabkan masyarakat mudah menyimpulkan atau mempercayai informasi yang belum tentu benar adanya. Kemudian munculnya polarisasi dan perpecahan, yang dimana algoritma media sosial justru cenderung menampilkan konten yang sesuai pada pandangan pengguna. Mengapa dikatakan demikian? Karena biasanya ketika kita menyukai sebuah postingan tentang sebuah masalah, maka postingan sejenis itulah yang akan lebih sering muncul, yang mengakibatkan masyarakat hanya menerima informasi yang sesuai pendapatnya sendiri dan sulit menerima perbedaan. Hal seperti inilah yang memicu konflik serta adanya ujaran kebencian yang dilontarkan oleh oknum melalui media sosial, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas demokrasi. Selanjutnya, adanya manipulasi opini publik, di mana hal ini sangat berkaitan dan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak, entah itu demi kepentingan sendiri ataupun kepentingan kelompok, melalui akun palsu ataupun kampanye yang menyesatkan hanya untuk mengiringi sebuah opini publik. Dari situlah timbulnya berita hoax yang mengubah pandangan dan pola pikir masyarakat, yang menyebabkan pilihan politik kini tidak lagi berdasarkan fakta dan program kerja, melainkan melalui informasi yang sengaja dibuat hanya untuk menjatuhkan. Sehingga pola pikir dan cara pandang kita berubah karena adanya manipulasi tersebut. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan ketiga argumen tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial sangat memudahkan penyebaran hoax, meningkatkan polarisasi, serta membuka peluang manipulasi opini publik. Sehingga dampak tersebutlah mengubah kita dari pemikir kritis menjadi kebencian dan kemarahan, yang secara langsung merusak kualitas demokrasi. Oleh karena itu, kami dari tim Pro meyakini bahwa media sosial adalah wadah yang lebih banyak merusak kualitas demokrasi dibandingkan memperkuatnya. Sekian dan terima kasih. Debat akan dimulai dalam 3, 2, 1. Yang terhormat, Dewan Juri, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya, Jonathan Arleo Kaharapen, selaku pembicara kedua dari tim Pro. Di sini, saya akan menegaskan kembali argumen dari pembicara pertama. Sebelum menyampaikan argumen, saya akan meluruskan pemikiran yang keliru dari tim kontra. Mungkin tim kontra berpikir bahwa penyebab utama terjadinya penyebaran hoax, ujaran kebencian, bahkan manipulasi opini di media sosial adalah penggunanya, bukan sistemnya. Namun, jika dilihat kembali, jika suatu sistem dengan konsisten mempermudah menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan manipulasi opini, maka sistem tersebut ikut berkontribusi pada dampaknya. Seperti sebuah mobil yang remnya rusak, bukan hanya salah pengemudinya, melainkan desain pada mobilnya. Tim kontra juga mungkin berpikir bahwa media sosial adalah sarana memperluas partisipasi politik. Namun, partisipasi yang banyak tidak selalu berarti demokrasi berkualitas. Jika partisipasi didasar pada hoax atau kebencian, maka yang meningkat hanya jumlah orang yang terlibat, bukan kualitas. Kesimpulannya, tim kontra hanya menjelaskan manfaat media sosial, namun mosi yang diperdebatkan adalah apakah manfaat itu lebih besar dari kerugiannya. Kami menunjukkan bahwa hoax
Polarisasi, manipulasi opini, dan ujaran kebencian memberikan dampak yang lebih besar terhadap kualitas demokrasi. Oleh karena itu, mosi ini layak didukung. Saya akan menguatkan argumen pembicara pertama. Dikatakan benar bahwa media sosial digunakan sebagai alat politik untuk manipulasi kepentingan oknum tertentu, bukan sebagai tempat demokrasi menjalar. Hoaks, ujaran kebencian sering digunakan untuk memutarbalikkan fakta sehingga memunculkan keraguan, bahkan perpecahan di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat kurang mengenal teknologi. Dewan juri yang terhormat, dari argumen tersebut kami menyimpulkan bahwa media sosial merupakan alat perusak demokrasi terbesar dibanding memperkuatnya. Sekarang, saya akan menyampaikan argumen. Media sosial yang luas dan bebas memiliki kemungkinan besar menciptakan kericuhan di kalangan masyarakat yang tentu diciptakan agar tujuan pribadi atau kepentingan suatu kelompok dapat dilaksanakan. Peran media sosial yang lebih banyak merusak kualitas bahkan esensi demokrasi itu sendiri. Ini berkaitan dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat, yaitu lindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita garis bawahi mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kenyataannya media sosial justru menjadi tempat penyebaran hoaks, disinformasi, dan manipulasi opini publik. Akibatnya, masyarakat tidak mengambil keputusan berdasarkan fakta akurat, namun keliru. Kondisi ini bertentangan dengan cita-cita konstitusi untuk mencerdaskan bangsa. Karena itu, kami yakin media sosial lebih banyak merusak demokrasi dibanding memperkuatnya. Kericuhan di masyarakat ini bertentangan dengan sila ketiga dan keempat Pancasila, juga melanggar esensi pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Ketika media sosial menjadi sarana hoaks dan provokasi, ini melanggar pasal 28J ayat 2 UUD NRI 1945, yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Setiap orang memiliki kebebasan, namun jika melanggar, negara berhak mengambil keputusan. Jika digali, segala pelanggaran yang ada di media sosial ini melanggar UU ITE. Ini menunjukkan media sosial menjadi sarana pelanggaran yang sangat besar sehingga UU ini dibentuk. Kesimpulannya, dari dasar hukum yang telah digali, menunjukkan media sosial merupakan sistem yang digunakan untuk merusak kualitas demokrasi bangsa kita. Karena itu kami setuju bahwa media sosial lebih banyak memberi pengaruh negatif dibanding pengaruh positif di negeri ini. Sekian dari saya, maaf jika ada hal kurang berkenan. Terima kasih. Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Perkenalkan, nama saya Septi Delianti selaku pembicara 3 dari Tim Pro. Dewan juri yang terhormat, kami dari Tim Pro dengan tegas tetap berdiri di sini menyatakan setuju dengan mosi bahwa media sosial lebih banyak merusak kualitas demokrasi daripada memperkuatnya. Sebelum saya mempertegas kemenangan tim kami, izinkan saya meluruskan beberapa kekeliruan logika dari tim kontra. Tim kontra mungkin berpikir bahwa media sosial memperluas kebebasan berpendapat dan mempermudah masyarakat menyampaikan aspirasi. Namun, mereka melupakan satu hal mendasar, yaitu kebebasan tanpa tanggung jawab justru menjadi ancaman bagi demokrasi. Demokrasi bukan sekedar kebebasan berbicara, melainkan juga tanggung jawab atas informasi yang disampaikan. Ketika kebebasan tersebut dipenuhi hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian, maka yang diperkuat bukanlah kualitas demokrasi, melainkan kekacauan informasi. Kemudian, tim kontra juga berpikir bahwa masalahnya bukan pada media sosial, melainkan pada oknum yang menyalahgunakannya. Akan tetapi kami melihat bahwa algoritma media sosial justru mempercepat penyebaran konten provokatif, karena konten seperti itulah yang lebih banyak menarik perhatian masyarakat. Dengan kata lain, masalah ini bukan lagi sekedar perilaku individu, tetapi juga setiap media sosial itu sendiri. Selanjutnya, tim kontra juga berpikir bahwa manfaat media sosial lebih banyak daripada dampak negatifnya. Namun hingga saat ini mereka belum mampu membuktikan bahwa manfaat lebih dominan daripada dampak negatifnya. Tim kontra juga mungkin saja berpikir bahwa regulasi pemerintah sudah cukup mengatasi masalah tersebut. Kami tidak sependapat, sebab meskipun regulasi sudah dibuat, penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan desinformasi tetap terjadi setiap hari. Artinya, keberadaan peraturan belum tentu mampu menghilangkan dampak negatif media sosial terhadap kualitas demokrasi. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan saya telah membuktikan bahwa mosi ini sangat penting dan realistis di kehidupan kita. Kini saya akan membawa Anda jauh melihat jangka panjangnya. Dewan juri yang terhormat, pembicara pertama tim kami telah membuktikan bahwa media sosial menjadi sarana penyebaran informasi yang sangat cepat tanpa adanya melalui verifikasi yang memadai. Kami ingin menegaskan bahwa kecepatan tersebut bukan selalu menjadi kelebihan, tetapi justru menjadi ancaman yang sangat berat bagi kualitas demokrasi. Mengapa demikian? Karena informasi belum tentu benar, dapat dengan mudah dipercaya dan disebarkan kembali oleh masyarakat. Akibatnya hoaks, fitnah, propaganda, hingga
sehingga disinformasi berkembang jauh lebih cepat dibandingkan klarifikasi dari sumber resminya. Dalam konteks demokrasi, masyarakat seharusnya menentukan pilihan topik berdasarkan fakta dan informasi yang akurat. Namun, ketika media sosial dipenuhi informasi yang menyesatkan, masyarakat kemudian berpotensi mengambil keputusan berdasarkan kebohongan, bukan berdasarkan kebenaran. Hal inilah yang menyebabkan kualitas demokrasi menurun. Dewan juri yang kami hormati, kami juga mempertegas kembali argumen pembicara kedua kami. Pertama, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat, salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun media sosial justru lebih sering menjadi sarana penyebaran hoaks, disinformasi, dan manipulasi opini publik yang menghambat masyarakat memperoleh informasi. Yang kedua, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, kehidupan demokrasi harus dilandaskan berdasarkan kebenaran dan kepastian hukum. Ketiga, pasal 28J UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa media sosial setiap orang wajib menghormati hak orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh UU. Artinya dengan demikian, kebebasan berekspresi sosial bukanlah kebebasan tanpa batas untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian maupun provokasi. Kami meyakini bahwa meskipun media sosial memiliki manfaat lebih, tapi dampak negatifnya terhadap kualitas demokrasi lebih dominan. Dengan ini, kami tim Pro sepakat dengan mosi bahwa percaya media sosial lebih banyak merusak kualitas demokrasi daripada memperkuatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Yang mulia Dewan Juri, kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai debat pada hari ini berdasarkan seluruh argumen yang telah disampaikan oleh tim kami, terbukti bahwa media sosial tidak hanya mempercepat penyebaran hoaks dan disinformasi, tetapi juga merusak serta memecah persatuan masyarakat terhadap kualitas demokrasi. Memang, media sosial memiliki manfaat sebagai sarana komunikasi, namun dalam konteks kualitas demokrasi, dampak negatifnya lebih dominan daripada manfaatnya. Demokrasi yang sehat membutuhkan informasi yang benar, ruang dialog yang terbuka, serta masyarakat yang mampu berpikir kritis. Sayangnya, dengan adanya media sosial ini justru sering menjadi ruang penyebaran kebencian, manipulasi opini, dan juga konflik. Hal ini yang memengaruhi cara masyarakat berpikir serta mengambil keputusan. Selain itu, hal-hal itu juga menunjukkan bahwa kualitas demokrasi terus mengalami penurunan karena masyarakat sulit memperoleh informasi yang objektif dan semakin mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar adanya. Oleh karena itu, seluruh argumen yang telah kami sampaikan saling berkaitan dan saling menguatkan. Pembicara pertama telah membuktikan bahwa media sosial mempercepat penyebaran hoaks serta mempermudah manipulasi opini publik. Kemudian, pembicara kedua memperkuat bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat yang mengamanatkan mencerdaskan kehidupan bangsa, bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena demokrasi harus berlandaskan hukum, serta pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa kebebasan memiliki batas dan harus disertai tanggung jawab. Dan juga bertentangan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia dan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sementara itu, tim kontra mungkin berpikir untuk menekankan manfaat dari media sosial lebih banyak daripada kualitas demokrasi daripada kerusakan yang timbul. Faktanya, hoaks, ujaran kebencian, desinformasi, dan manipulasi opini publik, serta mungkin sindiran-sindiran yang menyinggung hati yang terus terjadi hingga mengaruhi cara masyarakat berpikir dan mengambil keputusan politik. Hal inilah yang menjadi ancaman nyata bagi kualitas demokrasi. Maka, berdasarkan seluruh fakta, analisis serta dasar hukum yang telah kami paparkan, dengan ini kami menyatakan untuk sepakat serta meyakini bahwa media sosial lebih banyak merusak kualitas demokrasi daripada memperkuatnya. Atas dasar itu, kami tim Pro mengajak Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Dewan Juri untuk setuju dan menerima mosi pada hari ini untuk percaya bahwa media sosial lebih banyak merusak kualitas demokrasi daripada memperkuatnya. Sekian dari saya dan terima kasih.